warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Retnasari. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMK Bandung Selatan 1, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi pendidikan kimia. Dengan nomor peserta PPG 2015028347776. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Bandung Selatan 1. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, oke, boleh kita berdiri dulu semuanya. Kita adakan 3K. Di mana 3K ini apa? Kerapihan, kebersihan, dan kehadiran. Coba lihat, cek dari atas sampai bawah, sudah rapi atau belum? Sudah dong. Nah, kemudian lihat sekitarnya, ada sampah atau tidak? Tidak ya, kalau tidak ada boleh duduk, kemudian ibu akan absen. Absennya adalah kalian sebutkan perasaan kalian pada hari ini. Aditya Pratama. Apa Dit? Sedih, kenapa Dit? Alvin? Senang, Bu. Senang. Jilan? Baik. Oke. Pada hari ini Ibu akan membahas yang namanya adalah hukum dasar kimia. Di mana hukum dasar kimia ini tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis hukum dasar kimia melalui model problem based learning untuk menerapkan hukum Lavoisier dan hukum Proust untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari melalui simulasi PET Colorado dengan mengembangkan kreatif, bergotong royong, kerjasama, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, kali ini kita belajar ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah afektif, di mana afektif ini adalah sikap. Yang keduanya adalah kognitif, adalah pengetahuan, dan yang terakhir adalah psikomotor atau keterampilannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan mengingatkan dulu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Unsur senyawa, campuran, dan persamaan reaksi. Unsur, senyawa, campuran, dan persamaan reaksi. Ada yang tahu apa itu unsur? Oke. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Oke, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Oke, kalau contoh dari unsur apa? Oksigen, Hidrogen, sama besi. besi, boleh besi. Oke, selanjutnya itu senyawa. Apa itu senyawa? Gabungan antara 2 unsur atau lebih. Gabungan dari 2 unsur atau lebih. Kalau contoh dari senyawa apa? CO2 sama H2O. CO2
ternyata dipasangkannya di dalam negatif. Boleh nggak? Tidak. Atau sebaliknya, boleh nggak? Kenapa? Karena nanti bisa meledak. Betul sekali. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas seperti itu adalah hukum-hukum dasar kimia. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar jangan lupa dan jangan berhenti, harus selalu belajar. Oke, materi yang akan dibahas pada saat ini ini apa? Ada hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu ada 5. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang keduanya adalah hukum perbandingan tetap. Yang ketiganya adalah hukum kelipatan berganda. Yang keempatnya adalah hukum perbandingan volume. Dan yang kelimanya adalah hipotesis Avogadro. Tapi untuk kali ini kita hanya membahas 2. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa dan yang keduanya adalah hukum perbandingan tetap. Oke. Untuk mengetahui kesiapan kalian belajar, oleh karena itu Ibu ingin kalian mengisi kesiapan belajar dengan tes non kognitif berikut. Kalian scan barcode yang ada di depan. Sebentar ya. Boleh scan? Ya? Oke. Siap? Oke, kalau sudah siap, Ibu mulai. 1, 2, 3. Nah, dari kesiapan belajar bahwa tadi kalian menyebutkan sudah siap Bu. Kemudian apa yang ingin kalian ketahui yaitu adalah ingin memahami pembelajaran hari ini. Kemudian masa yang kalau misalkan abu kemudian dibakar menjadi kayu dibakar menjadi abu. Masanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih berlaku tidak? Berlaku, katanya berlaku. Oke, karena kalian sudah siap, kalian boleh lihat ke depan. Karena di mana dalam pembelajaran ini atau ingat bahwa dalam sekolah atau dalam kelas ini jangan lupa adalah tentang literasi. Literasi itu biasanya 10 sampai 15 menit. Sebelum kita masuk, boleh kalian scan barcode kemudian tulis apa
Belakangan ini viral di media sosial, rangka motor Honda ditutup karatan hingga mudah patah, terutama rangka motor metik Honda seperti Scoopy, Beat, dan sejenisnya. Sebagai Apa yang kalian lihat barusan? Rangka, kenapa rangka esoknya? Keropos atau karatan. Kenapa bisa terjadi? Karena air. Terus kemudian catnya kurang bagus. Kemudian karena tempatnya yang lembab. Apa lagi? Apa? Tio? Kualitasnya kurang baik. Oke. Nah, kemudian yang video kedua. Nikuba mengganti bahan bakar minyak karya anak bangsa di lirik dunia. Diklaim memiliki daya lebih tinggi dibanding BBM dengan oktan tinggi. Dan fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita di fakta terkini sore ini. Saya Malia Natasha, hati-hati di jalan dan salam keluarga. Inilah cara kerja di Kuba yang dites oleh penemunya. Arya meminta pada sebuah mesin mixer atau genset. Mesin yang biasa dipakai dengan bahan bakar minyak mampu bekerja dengan baik saat dijalankan menggunakan di Kuba. Oleh Hawardi melaporkan untuk Next. Apa yang barusan kalian lihat? Di Kuba. Apa itu di Kuba? Ini air. Bagaimana itu ini air? Maksudnya apa? Alternatif bahan bakar. Betul. Apa yang menjadi alternatif bahan bakar? Air. Jadi di sini alternatifnya yaitu adalah air berubah menjadi bahan bakar. Bagaimana caranya? Oke. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Siap? Bagi kelompoknya adalah kita memancing. Oke. Oke, kelompok pertama Rafael, Yusuf, Adit, Alfi, dan Sandi. Kelompok kedua Sultan, Neila, Sofi, Nur Alam, dan Andika. Oke, sekarang kalian lihat kelompoknya masing-masing. Kemudian kita bikin bulatan dulu. Bikin bulatan sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang ada di depan. Ya, oke. Nah, dalam kelompok ini Ibu akan bagikan yang namanya adalah lembar kerja peserta didik. Nanti di sini juga ada yang namanya bahan ajar yang sudah kalian tadi scan sebetulnya. Nanti kalian baca bagaimana itu petunjuknya, kalian baca di sini. Kemudian setelah itu kalian isi apa yang ada di sini. Lalu setelah itu jangan lupa di dalam kelompoknya bagi siapa ketua, siapa yang menjadi penulisnya siapa, dan lain sebagainya. Paham? Siapa ketuanya? Oke, udah. Coba kalian baca dulu. Kemudian jangan lupa kasih nama kelompok dan nama anggotanya. Sudah ditulis namanya? Kemudian kalian coba buka halaman berikutnya dan baca petunjuknya. Ada petunjuk? Nah, setelah itu tuliskan apa yang sudah kalian tahu mengenai video yang tadi di depan. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Boleh didiskusikan terlebih dahulu. Dan tuliskan apa yang sudah jadi diskusi dan tuangkan ke dalam angka. Selain karena lembab,
Apa ya? Catnya kurang. Bagus. Next. Berikutnya, kalian boleh link yang sudah Ibu bagikan menggunakan pet Colorado. Menggunakan pet Colorado. Yes, sudah. Buka. Kemudian kalian klik lagi mengenai reaktan produk. Ada? Klik. Ada. Ini ada before, ada after. Apa itu before? Sebelum, after? Right. Di sini tadi ada pertanyaan bahwa air itu apa? Air adalah H2O. Terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kalian boleh coba. Kalian misalkan tambahkan hanya berapa, O-nya berapa, nanti setelah itu akan menjadi apa? Ya. Nah, ini betul. Jadi kamu di sini ada berapa hidrogen? Ada 2 hidrogen dan ada 1 oksigen akan terbentuknya berapa ini? 2 air kan? Air ya. Oke. Sekarang cobain ya. Kamu nih. Nah, yes. Oke, setelah itu yang lain isi yang uji pemahamannya. Kemudian kita akan melakukan praktikum. Untuk membuktikan ukur kekekalan massa. Boleh kelompok siapa dulu yang mau ke depan? Boleh. Botol ini Ya. 21. Sekarang Kita tiga. Masa air. kan udah enggak mau aku 150. Hah? Berapa tuh? 6. Apa itu? Berapa kita tadi nih? Mana tadi kalau
Coba jawabin aja. Loh, ini lagi. Apa aja? Kalau sudah paham, boleh sekarang kita persep. Nah, 1, 2. Kelompok 3, boleh kelompok 3 berdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Pertama-tama kami akan menjawab pertanyaan mengenai tentang video yang pertama, yakni rangka ESA. Pernahkah kalian melihat video peristiwa tersebut? Pernah. Mengapa bisa jadi seperti itu? Karena mungkin kualitasnya kurang baik, atau terkena air, atau juga karena ruangan yang lembab. Selanjutnya akan kami menjawab pertanyaan saat kau mengamati percobaan yang tadi. Apakah terjadi perubahan selama melakukan percobaan? Ya terjadi. 2. Menurut kalian apakah yang dihasilkan dari percobaan tersebut? Vitamin C dapat menetralkan air yang sudah tercampur betadin menjadi jernih kembali. 3. Mengapa terjadi perubahan masa pada timbangan? Tidak terjadi karena tidak ada perubahan. 4. Termasuk ke dalam hukum apakah percobaan tersebut? Coba jelaskan. Hukum terkekal masa karena masa awal dan masa akhir tetap sama atau seimbang. Satu, menurut pendapatmu bagaimana persamaan reaksi yang terbentuk? Yaitu sama. 2. Bagaimana kesimpulan dari tabel tersebut? Masa awal dan masa akhir sama ketika ditambahkan. Nah, kesimpulan dari yang sudah dijelaskan dari teman-teman kita, Dovin, Ruby, sama Ray. Jadi kesimpulannya yang nomor 1, besi akan berkarat jika terkena air secara terus-menerus, yang membuat rangka ESA bisa jadi keropos. Dan yang kedua itu likuba air bisa menjadi bahan bakar BBM melalui pemecahan oksigen dan hidrogen. Dan yang ketiga, perbandingan tetap antara H dan O adalah 1:8. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, Bapak. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, ada. Sandi. Coba jelaskan kembali bagaimana proses air menjadi bahan bakar. Coba jelaskan kembali air menjadi bahan bakar. Ya, menurut dari internet ya, bahwa prosesnya melalui elektrolisis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan saat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami. Di sini ada saya sendiri, Firdaus Saputra, dan Pak Tri. Saya Naili, saya Dilan. Dan ya, Kegiatan 1, hukum kekekalan masa. Pernahkah kalian melihat video peristiwa tersebut? Pernah. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Terjadinya korosif karena kualitas bahan dan cat pelindungnya yang kurang bagus yang mengakibatkan korosi. Adakah perubahan pada peristiwa tersebut? Ada. Perubahan rangka motor menjadi berkarat. sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
bagaimana kita mengetahui perbandingan unsur setiap penyusunnya? Dengan membandingkan massa atomnya. Dengan membandingkan massa atomnya. Ya, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh perhatikan dulu depan. Sekarang barusan kalian sudah presentasi dengan baik. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Di mana ice breakingnya? Nanti semuanya ketika tepuk satu ada tepuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Sekarang boleh lihat ke depan. Nah, ini adalah betul tadi bahwa hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier itu adalah massa zat sebelum reaksi dan massa zat setelah reaksi itu adalah sama tapi dalam sistem tertutup. Kemudian ini contohnya ketika misalkan ada 4 gram logam magnesium dibakar dengan 6 gram. Keduanya adalah hukum perbandingan tetap, di mana hukum perbandingan tetap ini berbagai senyawa yang dibentuk oleh 2 unsur atau lebih. Seperti contohnya adalah H2O. Nah, H2O ini, air ini terbentuk oleh 2 unsur. Jadi, tadi kita sudah melakukan simulasi PET Colorado dan juga sudah melaksanakan percobaan. Dari simulasi dan dari percobaan, kita akan mengambil kesimpulan. Di mana kesimpulan ini adalah berdasarkan apa? Kita membahas tentang hukum dasar kimia, yaitu yang pertama adalah hukum kekekalan massa dan yang keduanya adalah hukum perbandingan tetap. Coba siapa yang mau menyebutkan apa bunyi dari hukum kekekalan massa dan apa hukum perbandingan tetap? Oke, boleh Sandi, hukum kekekalan massa dulu apa? Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, hukum yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Betul. Bahwa hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa itu adalah massa sebelum dan sesudah itu adalah sama Sistem tertutup. dalam sistem tertutup. Coba sekarang hukum Proust atau hukum perbandingan tetap siapa? Oke, boleh ini. Hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama. Ya, betul. Bahwa hukum perbandingan tetap itu adalah penyusun unsur-unsur dalam senyawa itu selalu tetap. Contohnya tadi adalah H2O. H2O itu adalah hidrogen dan oksigen atau air. Hidrogennya ada berapa? 2. Oksigennya ada berapa? 1. Jadi perbandingannya antara 2 dan 1 kemudian dikalikan dengan massa atomnya. Massa atom dari H berapa? 1. Massa atom dari O berapa? 16. Jadi dikalikan menghasilkan menjadi 2 berbanding 16. Perkecil menjadikan hasilnya 1 berbanding 8. Betul. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian boleh isi yang ada di depan. Ibu bagikan dulu. Sudah? Sudah? Oke, kalau tidak kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Dalam pembelajaran kali ini dengan materi hukum-hukum dasar kimia, saya merasa bangga dan semangat terus dapat memahami dasar-dasar hukum kimia dengan media pembelajaran yang sangat unik, menjadikan saya semakin semangat dalam memahaminya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Jovin. Melalui pembelajaran yang telah diajarkan oleh Bu Esti hari ini tentang hukum dasar kimia, saya sangat mengerti dan paham dengan mudah karena melalui presentasi yang telah dipresentasikan oleh Bu Esti, saya dapat lebih paham dan lebih mengerti hukum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurang Gumlar. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran kali ini tentang hukum dasar kimia karena pembelajaran kali ini dapat dipahami dengan simulasi Colorado dan Quizy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugi Febian. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini tentang hukum dasar kimia karena menggunakan simulasi PET Colorado, kuis dan percobaan di depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.